teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Cak Pete. Ya, kali ini saya akan bahas pinset ya. Nah, di meja saya ini banyak macam pinset. Nah, kalau teman-teman mau bedanya apa aja ya saya coba ulas ya satu persatu. Yang sebelah sini, yang pendek-pendek ini, dan di sisi kanan adalah pinset-pinset yang bukan untuk aquascape ya, bukan untuk aquascape. Apakah mereka nggak berguna? Berguna. Contohnya seperti ini pinset untuk kedokteran ya, kedokteran THT biasanya telinga pakai ini. Jadi kalau saya nanam di cup, saya biasanya pakai ini, lebih enak, lebih nyaman nanam tanaman di cup es krim. Saya biasa pakai ini, bahannya bagus, stainless, nggak seperti yang ini memang khusus aquascape tapi sudah berkarat. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, untuk yang ini yang biasa banyak kita jumpai toko-toko online biasanya jual dan menamai pinset ini adalah pinset aquascape bengkok. Jangan salah beli. Ini bisa nanam, bisa, tapi agak sangat sulit karena ujungnya itu tipis, ujungnya begitu tipis sehingga untuk mencengkram tanaman kurang bisa kokoh dan sedikit bisa melukai tanaman itu sendiri. Jadi kalau untuk aquascape biasanya agak lebar, jaga perbandingannya jauh ya. Nah, kemudian ada geriginya di sini biasanya untuk aquascape. Nah, ini ada gerigi. Ini untuk mencengkram tanaman. Ini biasanya untuk elektro. Kalau macamnya banyak ya, nggak harus warna hitam. Kalau yang hitam ini biasanya ujungnya untuk elektro itu dia statis, jadi nggak ngerusak komponen. Biasanya kalau kita pegang komponen elektro, komponen itu bisa rusak karena kita biasanya masih mengandung medan elektrostatis tubuh kita. Ini apalagi ini juga buat jepit, tapi dia lebih lebar ya daripada yang ini. Ini juga sama, lancip tapi lurus ya. Kita nggak akan bahas yang ini karena ini pasti akan susah kita pakai untuk aquascape. Kita singkirkan dulu. Ini pakai kalau memang bidangnya itu nggak jauh. Kalau kita di akuarium, kita kan agak masuk ke dalam akuarium. Yang panjang seperti ini standarnya sekitar 27 ya, itu cocok. Kalau ini untuk masuk ke akuarium agak susah karena kita harus masuk tangannya lebih dalam lagi. Jadi ini kurang cocok untuk aquascape. Tapi saya pakai ini buat nanamnya di pot es krim, cup es krim. Contohnya cupnya saya taruh ke dalam akuarium. Nah, seperti itu. Ini bisa. Kemudian macamnya ada lurus, ada bengkok untuk aquascape. Ini yang non merek. Nah, seperti gini non merek. Ada juga merek Aquariset dan Candila. Ini yang bentuknya lurus seperti gini. Yang ini yang Candila, bentuknya lurus juga. Sekilas sama ya, kedua pinset ini sama-sama lurusnya, tapi dari harga beda jauh. Yang ini lebih mahal ya, lebih mahal. Mungkin dari bahannya atau gimana saya kurang tahu. Tapi yang jelas
Untuk pinset semakin mahal itu semakin bagus, saudara. Nah, teman-teman yang pertama kita lihat ya, kalau mau beli perhatikan ujung yang sebelah sini ya. Nah, coba tunjukkan pangkal. Nah, ini lihat bedanya. Ini lebih tipis ya. Ini tebalnya sama sampai ke ujung. Ini tebalnya sampai ke ujung atas, ke bawah itu sama, sampai ke tanggalnya sama. Tapi untuk yang aqua reset bagian pangkalnya sini ini lebih tipis daripada ujung ke atas. Fungsinya apa? Fungsinya tangan kita tidak mudah lelah. Jadi ini lebih tipis, atas kaku tapi bawah lebih lentur. Jadi untuk menjepit kita nggak capek. Beda dengan yang ini. Saya belum pernah pakai yang ini dalam tempo yang lama ya. Yang ini yang saya pakai, nah ini mereknya Candila, sudah berkarat. Padahal ini stainless ya bahannya ya, tapi berkarat juga. Bukan, saya nggak pakai buat akuarium laut atau marine, tapi saya pakai untuk aquascape, tetap berkarat. Saya bisa nge-review ini aja karena saya pakai ya. Oke, kita singkirkan yang jadinya milihnya gitu ya teman-teman ya. Tolong dilihat yang ini, biasanya capek meskipun murah, tapi kalau capek ya buat apa? Kita nanam kan buat untuk supaya kita nggak capek. Kita masukkan dulu ke dalam bungkusnya, karena selesai di review gini tetap dijual ya teman. Oke, kemudian aqua resetnya kita masukkan juga. Terus ini saya belum pernah pakai ya, emang karena mahal ya, lumayan mahal lah daripada yang lainnya. Nah itu untuk cara membedakan yang dari gagangnya ya. Nah gimana yang tanpa merek seperti ini? Tetap apapun mereknya, lihat di bagian pangkalnya. Nah ini bisa kita lihat pangkalnya lebih tipis daripada ketebalannya batangnya, dan ini lebih enak. Saya justru lebih suka yang ini, yang non merek ini, daripada Candila atau punyanya aqua reset, karena memang lebih ringan sih, lebih ringan dan harganya lebih mahal ya teman-teman daripada punyanya Candila, tapi dia memang meskipun nggak ada mereknya tapi lebih enak pegangannya, itu sih menurut saya. Oke, terus coba kita mau bedakan apa bedanya yang lurus dan yang bengkok seperti ini. Fungsinya apa? Bengkok dan lurus. Oke, kalau yang bengkok kita tanamnya biasanya segini ya. Nah ini seperti ini tanamnya. Jadi biasanya kita tanam yang bengkok itu untuk yang tanaman di depan atau tanaman yang akarnya nggak masuk terlalu dalam, dan dia biasanya di celah-celah batu atau celah kayu ya, kita biasa pakai ini. Selain ini memudahkan kita untuk memasukkan, misalkan ada batu di sini, nah ini kita tinggal masukkan, nah ini sudah masuk. Kalau ini agak susah karena kita harus luruskan dulu tangannya baru bisa menancapkan. Nah ini kelebihannya. Kekurangannya, kita kesulitan untuk menanam tanaman background atau tanaman stem yang ada di panjang-panjang tuh, yang ada di belakang. Karena apa? Karena dia bengkok. Jadi kalau kita mau nanam lurus ke dalam,
biasanya agak bisa mudah terlepas lagi, ngapung lagi, mengambang tanamannya. Kalau ini enak, satu titik aja kita dorong masuk ke dalam tanah, kita cabut, sudah selesai. Nah itu perbedaan fungsi antara yang bengkok dan yang panjang. Ada lagi yang panjangnya lebih dari 27 cm, ini standarnya 27 cm. Ada yang lebih panjang itu sekitar 40 atau 45 itu ya. Ada juga yang lebih panjang lagi. Itu biasanya untuk akuarium yang punya kedap, yang akuarium gede-gede, yang tinggi akuariumnya biasanya 60 cm, 50 cm sampai 60 cm. Itu sangat membantu. Oke, terus bedanya, nah ini yang namanya Ultimate Tools. Ini yang lebih mahal guys, jauh lebih mahal daripada punyanya Aquariset ya, meskipun produsennya sama. Ini bahannya bahan yang terbaik katanya ya, saya juga nggak tahu. Nah lihat pangkalnya tipis, kokoh, dan lebih ringan daripada ini. Ini yang terbaik ya, yang pernah saya pegang. Ini jauh lebih bagus, gripnya enak. Jangan lupa Aquariset. Kata nggak ya? Nama Aquariset. Nah ini. Bedanya apa dengan yang ini? Yang ini itu dia beda model sih, tapi yang jelas lebih enak gripnya. Kita bisa lihat kalau yang, dan dia lebih tumpul ya, bukan lebih lancip ujungnya. Jadi untuk masukkan ke dalam media tanam lebih mudah untuk apa ya, untuk misalkan kita nanam monte gitu ya, monte kan kecil-kecil. Nah kalau kita masukkan monte pakai ini akan agak sulit. Karena apa? Karena lubang yang di lubang dalam substrat media tanam akan lebih besar lubang dihasilkannya. Jadi kalau kita begitu masuk, kita lepaskan Monte Carlo nya, dan kita tarik pinsetnya, lubangnya terlalu besar. Jadi kadang-kadang atau sering itu montenya juga ikut terlepas. Kalau pakai yang ujungnya agak lancip seperti ini, beda ya lancipnya ya. Yang ini lancip banget sampai pangkal juga nggak bisa. Tapi yang ini tetap ada gripnya. Ini ada gripnya ya, ada kayak serat-seratnya gitu untuk mencengkram tanaman. Dan dia untuk yang masuk setengah senti, 1 senti lebih mudah, dan tidak mudah, tanamannya tidak mudah terlepas lagi. Nah, jadi kesimpulannya ini yang terbaik, lebih ringan, lebih mudah untuk foreground. Apakah bisa untuk background? Bisa, tapi nggak akan terlalu sempurna seperti yang lurus. Kemudian kita perhatikan yang bengkok ataupun lurus itu dia ininya, sudut-sudut yang di sini tuh kotak ya. Jadi kalau ini agak sakit kalau kita misalkan tekan kayak gini, agak sakit. Kalau ini dia lebih round ujungnya, jadi nggak sakit seperti itu. Oke, itu apa namanya, review singkat pinset dari saya. Sampai jumpa lagi besok. Kalau ada mau yang informasi yang apalagi yang mau dibutuhkan, bisa komen di bawah. Saya akan coba membagikan informasi tersebut ke teman-teman semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa besok.